Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi bersama-sama di dalam menuntut ilmu, dan juga bersama-sama kita saling mengingatkan dan saling memberikan nasihat dan juga penyemangat. Karena hakikatnya manusia itu ketika sendirian itu sering sekali futur, sering sekali lemah. Ya, maka di dalam berjamaah ini kita sangat penting karena saling mengingatkan antara yang satu dengan yang satunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya sebelum dimulai ya saya ingin tanya sedikit sama Mas Zainal. Okay. Amit kata, mic-nya kata. Nggih. Mas Zainal, nggih. Sudah berapa bulan atau berapa tahun Mas Zainal ikut kajian di Masjid Al-Ikhlas ini? Sudah 1 tahun lebih lah. Sudah mau 2 tahun. Sudah mau 2 tahun. Nah, iya. Yang dirasakan Mas Zainal tambah semangat toh bosen toh bagaimana? Tambah semangat. Tambah semangat, ya. Masya Allah, ya alhamdulillah. Kan setiap datang kan tambah nutrisi baru gitu. Tambah nutrisi ya. Baru. Iya, terima kasih Mas Zainal. Ya Kak Rohim, okay. Di belakangnya itu, okay. Kalau Kak Him, sudah berapa tahun Kak Him ikut kajian di Masjid Al-Ikhlas ini Kak Him? 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Nah, yang dirasakan bagaimana Kak Rohim? Tambah semangat atau mungkin bosen kok ngaji terus gitu atau gimana? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga istiqomah. Iya. Ya, terima kasih Kak Rohim dan Kak Zainal. Mudah-mudahan testimoni ya secara acak ini bisa menjadikan perwakilan dari semua yang hadir di sini. Semoga semakin hari semakin mantap, semakin hari semakin semangat di dalam bertolabul ilmi, di dalam juga beribadah. Sedikit kisah, yaitu Abdul Azam, Syekh Abdul Azam ketika salah satu muridnya bertanya tentang makna mastata'tum. Bagaimana ketika sekuat tenaga itu dalam beribadah itu seperti apa? Kemudian Syekh Abdul Azam ini mengajak muridnya tersebut, ya, loh, aku takok kok tambah dijak jalan-jalan iki, kaya apa iki, gitu. Diajak ke tempat yang agak lapang. Kemudian muridnya tadi disuruh diam di situ. Kemudian Syekh Abdul Azam ini berlari mengelilingi ya seperti lapangan gitu, 1 putaran, 2 putaran, sampai suatu saat entah berapa putaran Syekh Abdul Azam ini capek, berhenti, ngos-ngosan, lari lagi, tambah semakin payah sampai pingsan, kaget. Nah ini saya tanya masalah Mas Tum aja kok sampai seperti ini gitu. Kemudian siuman dan ditanya, saya tanya seperti ini kok malah antum lari-lari dan garain dredeg aku kan gitu. Nah, kemudian menjelaskan bahwa yang disebut dengan mastata'tum itu ya sekuat tenaga sampai kamu betul-betul nggak bisa melakukan hal itu. Ya. Sekuat tenaga, sekuat apa yang kamu bisa maka lakukanlah itu. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat kepada kita semua di dalam menuntut ilmu, di dalam beriqamatuddin. Ya, semoga sekali lagi itu menjadi pelajaran bagi saya pribadi. Dan barangkali dari kisah itu atau mungkin penjelasan itu ada yang salah,
mungkin Ustadz juga bisa mengoreksi. Mungkin itu karena penjelasan saya kurang begini atau kurang bagaimana, juga nanti bisa diluruskan kepada Ustadz. Yang penting intinya adalah kita dalam berjamaah harus saling mengingatkan, harus saling menasihati, harus saling memberikan semangat antara yang satu dengan yang satunya, karena setiap manusia itu berbeda-beda semangatnya dan juga di dalam menerima apa yang disampaikan oleh Ustadz atau oleh guru kita. Maka dari itu di akhir sesi tanya jawab nanti akan ada sesi tanya jawab untuk ketika kita mendengarkan penjelasan kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, mari kita bertanya di sesi itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini, dan patut kita syukuri juga Allah menghidupkan kita dalam komunitas yang cinta ilmu, karena cinta ilmu ini adalah salah satu merupakan inti ajaran Rasulullah SAW. Sejak beliau diutus pertama kali, maka yang beliau gelorakan adalah ilmu, semangat untuk menuntut ilmu. Sampai ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Kemudian setelah itu Nun wal qalami wa ma yasturun, yaitu tentang menulis, alat tulis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membiasakan, membudayakan taklim, karena di awal-awal itu beliau masih sembunyi-sembunyi, maka beliau mengajak orang-orang yang sudah masuk Islam untuk rajin taklim di rumahnya Arqam, Darul Arqam. Terus di situ hadir bareng, di situ ngaji, kemudian mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhir hayat beliau seperti itu. Artinya Rasulullah SAW betul-betul sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, bahwasanya ini bu'istu mu'alliman, aku diutus untuk menjadi guru, menjadi orang yang berilmu, orang yang menyemangati agar cinta ilmu. Kenapa? Karena ini kunci, kunci kebaikan, kunci keberkahan, yaitu di ilmu. Makanya Rasulullah SAW beliau memiliki kajian-kajian, artinya beliau sering duduk bersama para sahabat beliau, baik dalam acara resmi mungkin khutbah, beliau menyampaikan khutbah, atau duduk-duduk bareng sambil beliau menyampaikan beberapa ilmu. Demikian juga ketika ketemu dengan para sahabat di jalan juga seperti itu. Sehingga para wanita pun, para wanita ini protes. Mereka mengatakan dalam riwayat Bukhari, qalatin nisa, para sahabiat berkata kepada Nabi SAW, wala bana alaikar rijal, ya Rasulullah, kami kalah dengan kaum laki-laki. Mereka kenapa? Karena engkau selalu mengadakan taklim bersama para sahabat laki-laki. Maka faj'al lana yawman min nafsika, maka kami minta satu waktu khusus untuk engkau mengajarkan kepada kami, tidak ada di dalamnya orang laki-laki.
Artinya kajian tersebut khusus untuk kaum wanita. Jadi mereka generasi sahabat ini menjadi generasi yang panutan terbaik. Khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kenapa? Karena cinta ilmu ini. Maka Syekh bin Baz beliau ketika mengomentari hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia cinta pada ilmu sehingga dia mendalami agama ini, ilmu agama. Maka beliau katakan bahwa kunci kebaikan, tanda kebaikan pada pribadi, setiap pribadi ya ilmu. Demikian juga pada lembaga ya ilmu. Demikian juga pada masyarakat. Kalau masyarakat itu pengen menjadi masyarakat yang diberkahi, maka harus cinta ilmu. Maka kaum wanitanya seperti itu. Jadi kaum laki-lakinya, anak-anaknya, wanitanya juga seperti itu para sahabat. Maka faj'al lana yawman min nafsika fawa'adahunna yawman. Maka Rasulullah SAW menuruti. Beliau menjadikan satu hari khusus untuk taklim kaum wanita. Laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Maka pada hari yang dijanjikan tersebut Rasulullah SAW menasihati kaum wanita dan menjelaskan kepada mereka perintah-perintah kebaikan. Fakana fi ma qala lahunna. Di antara yang beliau sampaikan kepada kaum wanita waktu itu adalah mamikunna imra'atun tuqaddim salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Tidaklah di antara kalian kaum wanita yang berhasil menghadiahkan kepada suaminya itu 3 anak wanita, 3 anak perempuan, maka itu akan menjadi benteng dari api neraka. Dalam hadis yang lain, 3 anak perempuan yang kemudian dia adabahunna wa 'allamahunna, dia ajari dan dia didik adabnya, maka itu akan menjadi benteng dari api neraka. Maka ada yang bertanya, qalat imra'atun wasnatain, bagaimana kalau hanya 2 ya Rasulullah, karena saya hanya punya 2 anak wanita. Maka faqala wasnatain, kata Rasulullah, ya 2 juga termasuk menjadi benteng kalau anak wanita tersebut itu dididik dan dijaga sampai balik. Jadi ini salah satu cara Rasulullah SAW dalam memperbaiki masyarakat, memperbaiki cara pandang mereka waktu itu. Waktu jahiliyah kan memandang seorang yang punya anak wanita itu kan hina, sehingga sampai mau dikubur, sampai ini malu, sampai direkam dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW merubah itu, yaitu memberikan janji-janji, yaitu barang siapa punya 3 anak wanita dan dia betul-betul didik sampai dewasa, itu menjadi benteng dari api neraka. Sehingga para sahabat semangat ketika punya anak wanita, lahir anak perempuan, lahir anak laki-laki, alhamdulillah, anak perempuan tambah alhamdulillah. Kenapa? Karena berharap menjadi benteng dari api neraka. Jadi ini, tapi kuncinya ilmu, mengajari mereka, menjadikan mereka cinta ilmu. Sehingga apa? Sehingga tidak seperti wanita Bani Israel, karena mereka Bani Israel ini fitnah pertama kali itu di wanita. Kenapa? Karena mereka tidak mendidiknya dengan ilmu sehingga disetir oleh setan. Tapi kalau wanitanya dididik dengan ilmu, maka dia ini menjadi apa? Para orang-orang yang mampu mendidik generasi. Kenapa beliau betul-betul perhatian pada pendidikan wanita ini? Karena dia kunci rumah tangga baik, kunci suami baik, itu di ibu. Maka al-mar'atu imadul bilad, dikatakan bahwasanya wanita itu adalah tiang negara.
Jika wanitanya baik, maka baik negaranya. Kalau jika buruk, ya buruk. Kenapa? Karena dia ini madrasatul ula, ya, guru tempat pendidikan pertama kali bagi anaknya. Kalau mereka ini orang-orang yang cinta ilmu, apalagi ilmu yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah anaknya akan terkawal, ya. Jadi hubungannya apa hadis yang kita bahas yang tentang ilmu ini dengan menetapi sunnah? Hubungannya adalah bahwasanya Rasulullah itu adalah membawa ajaran yang cinta ilmu. Kalau kita ini cinta ilmu, berarti kita sesuai dengan misi yang diutusnya Rasulullah SAW, ya. Dan selama seseorang itu cinta ilmu, maka dia akan memperbaiki diri, ya. Dia akan terus menambah keilmuan, bukan hanya sebagai khazanah perbendaharaan otak, akan tapi dalam thalabul ilmi juga ada keberkahan, ada rahmat yang Allah janjikan, ya. Maka hadis yang keempat dalam bab menetapi sunnah ini, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardhan fakanat minha ta'ifatun tayyibah faqabilatil ma fa'ambatatil kal'a wal ushbal kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqu wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma wa la tumbitu kal fadzalika mathalu ma faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu ma lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang perumpamaan ilmu dan perumpamaan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi penjelas serta penghibur bagi para dai, ya. Kenapa kok muridnya kok beda macam-macam, ya. Maka Rasulullah jelaskan, sesungguhnya perumpamaan apa yang aku diutus dengannya dari hidayah dan ilmu itu kamatsali ghaitsin, seperti air hujan. Jadi ilmu agama, hidayah, petunjuk itu seperti air hujan, menyegarkan, menumbuhkan, ya. Kamatsali ghaitsin asaba ardhon, yang mengenai tanah, ya, mengenai bumi, dan tanah itu macam-macam tabiatnya. Fakanat minha ta'ifa tayyibah, ada tanah yang subur yang terkena air hujan. Maka ketika dia terkena air hujan, qabilatil ma, dia mampu menyerap air tersebut dan memanfaatkannya untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Wa kana minha ajadib, di antara tanah yang terkena air hujan juga ada yang jenisnya seperti tadi, bebatuan yang keras, ya. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan dirinya sendiri untuk dirinya sendiri, tidak bisa menyerap, akan tapi bisa menampung, ya. Ketika dia bisa menampung tersebut, fanafa'allahu bihan nas, orang-orang bisa mengambil manfaat dari air yang dia tampung tersebut, sehingga orang-orang bisa minum darinya dan mengasih minum kepada ternaknya. Demikian juga bisa mengairi tanaman-tanaman mereka. Masih bermanfaat kalau yang kedua ini. Yang ketiga, wasaba ta'ifa, ada jenis tanah yang tandus, ya. Innama hiya qi'an, tandus, ya. La tumsik, ya. Airnya meresap tapi hanya ngalir lewat saja, ya. Wala tumbitu kal'an, karena hanya lewat saja, tidak bisa bermanfaat bagi yang lain, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Itulah perumpamaan orang yang faquha fi dinillah, yang belajar ilmu agama, memahami ilmu agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat lewat orang tersebut. Bima ba'atsani Allah bihi fa'alima wa 'allam. Dia menyerap ilmu yang diajarkan dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Ada kelompok yang lain yang tersampaikan kepadanya ilmu, tersampaikan kepadanya wahyu, akan tapi dia enggak ngangkat kepalanya, seakan-akan tidak mendengar. Mungkin ditinggal ngantuk, tinggal tidur, ya. Lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah, dan tidak mau menerima, mengambil hidayah yang Allah sampaikan kepada dia. Alladzi ursiltu bi, yang aku diutus dengannya. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, agar kita ini menjadi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penerus misi beliau, yaitu cinta ilmu, kemudian mengajarkannya. Ya, itu kalau bisa yang pertama, ya, cinta ilmu, belajar, sering ngaji, rajin menghadiri majelis ilmu, kemudian memahami dan buat majelis ilmu berikutnya, ngajarkan kepada yang lain untuk aktif. Agar apa? Agar bisa bermanfaat. Ilmu ini tidak berhenti pada dia, tapi bisa bermanfaat kepada orang lain. Lebih banyak lagi manfaat, dan dia akan mendapatkan keberkahan pahala dari orang yang diajarkan tersebut. Namun ada yang kedua juga nggak ada masalah, ya. Yang kedua juga namanya orang terkadang nggak bisa ngajarkan, tapi dia bisa menerima, menyimpan. Tidak bisa memberikan manfaat kepada keluarga yang lain, tapi dia bisa memberikan manfaat kepada diri dia dan keluarga dia, ya. Atau dia ini seperti para penghafal yang kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya untuk bisa ini, ya, untuk bisa diambil pelajaran darinya. Jangan sampai menjadi yang ketiga, yaitu apa? Ya, tidak mau, tidak ada apa hasrat untuk menerima ilmu, tidak ada hasrat untuk ngaji, ya. Seakan-akan hidup itu tanpa ilmu bisa hidup, tapi ternyata ya mestinya tidak. Jadi Imam Ahmad mengatakan hajat kita kepada ilmu itu melebihi hajat kita kepada makanan. Kenapa? Karena kalau makanan itu kita berhajat mungkin sehari 3 kali, tapi kalau ilmu itu kita berhajat setiap saat, setiap detik kita butuh ilmu. Kenapa? Karena kita butuh panduan dalam segala waktu kita. Bagaimana ketika saat seperti ini, bagaimana yang harus mengisi waktu ini, bagaimana, ya. Maka harus terus menyemangati diri, ya, untuk semangat berilmu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari tadi misi Rasulullah SAW, yaitu cinta ilmu. Ya. Syekh bin Baz beliau di dalam menjelaskan hadis ini, ya, beliau katakan bahwa fahadzal hadis kallati qablaha fil hath ala ittiba'i sunnah wa ta'dhimiha wal ahdhiha wad da'wa ilaiha wal hadar min ittiba'il hawa wasyaitan, ya. Jadi hadis ini menjelaskan untuk agar kita menetapi sunnah dan mengagungkan sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu adalah bagian dari wahyu ilmu. Kalau kita mengagungkan wahyu, mengagungkan ilmu, maka kita akan semangat untuk mempelajarinya. Tapi kalau kita menganggap hadis itu sudah nggak relevan, tidak kita butuhkan, maka kita malas menuntutnya, ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita mengagungkan ilmu, mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mempelajarinya, wal akhdhu biha, dan mendakwahkannya. Jadi kita belajar, kita mendakwahkan, wal hadar min ittiba'il hawa wasyaitan, berhati-hati
dari ngikuti suara hawa nafsu, bisikan hawa nafsu dan setan. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan 3 perumpamaan ini agar kita tidak terjerumus kepada yang ketiga, yaitu orang yang tidak tertarik pada ngaji, tidak tertarik kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak tertarik pada ilmu. Kenapa? Karena kalau dia tidak tertarik dengan ilmu yang benar, maka jelas dia akan terbawa oleh setan. Kenapa? Karena wahyu ilmu yang benar itu sebagai rem pengontrol kita. Kita paham semua bahwasanya tujuan utama kita Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak cinta ilmu, dengan apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka setan itu akan masuk di situ. Ya. Memberikan arahan pada cara berpikir kita agar menyimpang dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau lebih menekankan pada tadi itu, ya. Amma baqiyatun nas wa humul aktsarun. Ya, jadi beliau katakan bahwasanya kelompok yang ketiga itu yang lebih banyak. Ya. Kelompok yang tidak cinta ilmu, tidak cinta wahyu itu lebih banyak. Baqiyatun nas wa humul aktsarun fahum mislul qi'an allati matumsikuma wala tumbidukal yamuru alaihal ma wala yufidu fiha syai'an. Ya. Jadi dengar pengajian, dengar ini, akan tetapi masuk telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Ya. Kenapa? Karena tidak digerakkan hatinya untuk cinta ilmu tadi itu. Kayak beliau kemudian menyitir ayat, ya, bahwa kebanyakan wa ma aksarunas walau harasta bimu'minin. Ya, jadi kebanyakan orang itu tidak cenderung kepada keimanan, ya, karena terbawa oleh bisikan setan tadi. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau ngikuti kebanyakan manusia, maka engkau akan tersesat dari jalan Allah. Wa laqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattabahu illa fariqam minal mu'minin. Jadi mayoritas orang itu lebih banyak mengikuti setan, iblis, illa qalilan, kecuali sedikit orang yang tidak ngikut jalan iblis tadi itu, yang lebih memilih cinta ilmu dan mendengarkan petua-petua wahyu tadi itu. Ya. Maka kita harus selalu saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati agar kita tetap cinta, selalu cinta kepada ilmu ini, terlebih kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, innamal ilmu kana fi qala haddatsana. Sesungguhnya ilmu yang sebenarnya itu adalah yang di dalamnya ada qala Allah taala dan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga Syekh Utsaimin, beliau dalam mengomentari hadis ini beliau katakan, ya, fa hakadza nas bin nisbati lima ba'atsallahu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ilmi wal huda minhum man faqiha fi dinillah fa'alima wa 'allam wa antafa'an nas bi ilmi wa antafa huwa bi ilmi wa hadza kamathil ardil lati ambatatil ushba wal kal'a fa amana nas minha. Ya, jadi demikian juga sebagian orang yaitu masuk dalam kelompok yang pertama tadi, terbuka hatinya untuk menerima hidayah dan cinta ilmu, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Ini kelompok yang terbaik. Kemudian ada kelompok yang kedua yang tadi masih bagus juga, bisa menjadi terminal kebaikan sehingga orang lain bisa ngambil manfaat dari dia. Yang ketiga ini yang kita harus berhati-hati. Makanya di antara ulama salaf mengatakan hatta la yakun minat tha'ifah ats-tsalisah, agar tidak menjadi kelompok yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena tujuan utama kita diciptakan, kata beliau, adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Wa anta ma'mur biha. Ya ayyuhan nas ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang lain,
wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi dan untuk bisa ibadah yang benar, nah itu perlu tadi kuncinya adalah ilmu. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk tadi semangat memberikan hidayah. Beliau memiliki taklim khusus semua dari kalangan orang dewasa, para wanita, demikian juga anak-anak. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat, ya, bahwa harasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'lim ashabi wa tawjihim biwajhin ilmi biwajhin am wa ala hasabil mauqif wal hadath. Ya. Seperti dalam beberapa riwayat yang isinya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan ma ashabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya itu adalah suka duduk bersama para sahabatnya, ngobrol ringan, dan beliau ngarahkan. Kalau ada keliru mesti beliau luruskan. Dan para sahabat juga senang ngobrol dengan dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau adalah pribadi yang menyenangkan. Ya. Jadi cara beliau mengajarkan itu dalam hadis nanti kita akan sebutkan, bukan mu'annitan wala muta'annitan, tidak kereng, tidak menyusahkan, tapi beliau bukan mu'assiran tapi muyassiran, memudahkan. Dan beliau katakan innama bu'istu mu'alliman, ya, aku diutus untuk menjadi guru, ya, guru kebaikan. Ya. Demikian juga dalam riwayat yang lain, bainama kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak seperti hadis ini, ketika kita duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu, ketika kita julus duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hadis-hadis yang seperti itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang, ya, ngobrol kumpul bersama sahabatnya untuk menyampaikan ilmu. Ya. Dan kadang juga beliau ketemu dengan sebagian sahabat, mungkin ketemu 1 orang 2 orang, dan beliau sempatkan untuk memberikan nasihat. Nah, seperti alamani Rasulullah SAW at-tasyahud kafi baina kafai. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan kepada aku tasyahud. Ya. Artinya khusus, ada privat. Artinya tidak hanya kumpul bareng, tapi kadang ketemu 1 orang beliau juga mengajarkan. Demikian juga kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'ad, aku bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kuda. Maka beliau sempatkan memberikan nasihat kepadaku, yaitu bertanya kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, kamu tahu enggak haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Ya. Dijelaskan Rasulullah. Demikian juga Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau nasihatiku, ya gulam inni wa'alimuka kalimat, wahai anak, ya cung, saya nasihati kepadamu dengan beberapa kalimat ini. Ya. Jadi itulah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau betul-betul mendidik para sahabat untuk cinta ilmu, ya, ngaji, sering ngaji bareng bersama Rasulullah SAW. Dan beliau setiap ketemu sahabat, beliau ajak tadi memberikan nasihat ringan, ya. Maka sesuai dengan beliau katakan innama bu'istu mu'alliman, aku diutus untuk menjadi guru, pengajar kebaikan. Maka kalau kita ingin menetapi sunnah Rasulullah, mengikuti petunjuk beliau, ya kita semangatkan diri kita untuk ngajak baik orang. Ya, kalau kita nggak bisa memberi nasihat khusus, kelompok yang kedua tadi cukup ngajak ngaji. Ya, ngajak ngaji, biar ustadznya yang nyampaikan, sampai tinggal narik ngajak. Silakan adzan dulu. Pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah anjuran untuk belajar lalu mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ya, jadi belajar bukan sekedar belajar, tapi ada sambungannya.
ya, yaitu kita amalkan dan kita ajarkan. Itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diperoleh kemudian dia ajarkan dan dia amalkan. Inilah semangat tadi itu, yaitu menularkan kebaikan, tidak menunggu digaji untuk bisa menyampaikan ilmu, tapi mencari barokahnya ilmu tadi dengan mengajarkan. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Imam Syafi'i beliau mengatakan laisal ilmu ma hufidh, innamal ilmu ma nafa'. Jadi ilmu itu bukan yang dihafal, ya, tapi ilmu itu yang bermanfaat, artinya disalurkan kepada orang lain, ya. Bukan gaya-gayaan yang penting saya sudah hafal berapa juz itu. Enggak, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tadi itu bisa bermanfaat, menjadikan ilmu yang kita peroleh itu adalah ilmu yang bermanfaat sehingga pahalanya selalu mengalir, ya. Kemudian Abu Darda, jadi bagaimana semangat para salaf dahulu dalam berilmu itu patut menjadi panutan, ya. Abu Darda beliau mengatakan la'an ata'allam mas'alatan ahab ilayya min qiyami lailah. Saya mempelajari sebuah permasalahan, sebuah ilmu itu lebih aku sukai daripada qiyamul lail semalam full, ya. Dan seperti itu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu ini ada hajat ke Irak, ya. Jadi beliau di Mesir dulu, tinggal di Irak, kemudian pindah ke Mesir, kemudian ada sebuah keperluan dan dia harus ke Irak, ya. Jadi Imam Ahmad ini kan muridnya Imam Syafi'i, ya, ketika masih berada di Mesir, di mana di Irak. Dan selalunya Imam Ahmad itu berdoa, setiap sholat itu berdoa untuk Imam Syafi'i. Orang tuanya, gurunya itu, Allahumma ighfir li Syafi'i Muhammad bin Idris, Allahumma ighfir li Muhammad bin Idris. Dan itu selalu terdengar oleh putra-putrinya. Maka mereka penasaran, siapakah Muhammad bin Idris itu, wahai Bapak, kok selalu engkau sebut dalam doamu, ya. Beliau katakan beliau adalah penerang hidupku, ya. Jadi saya mendapatkan ilmu ya karena dia ini, saya menjadi alim ya karena dia itu. Sehingga selalu didoakan, meskipun dalam perdebatan kadang sering berbeda pendapat karena mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali kan gitu. Tapi selalu beliau doakan ini. Sampai anak-anaknya penasaran, pengen ketemu dengan orang yang bernama Muhammad bin Idris, ya. Ketika itu datang kebetulan ini, Imam Syafi'i datang kemudian diundang untuk bermalam di rumah Imam Ahmad. Dan anak-anaknya penasaran, memperhatikan bagaimana Imam Syafi'i itu sampai betul-betul disebut oleh bapaknya. Mereka perhatikan kok malamnya disediakan tempat wudhu, air wudhu, kok nggak berkurang ya, air wudhu ini. Jadi Imam Syafi'i berarti dilihat dari jauh kok masih ini nggak sholat malam, artinya hanya mungkin duduk gitu, ya. Maka anak-anaknya berkata kepada bapaknya, kayaknya ini salah orang Bapak, bukan imam. Masa imam kok gak sholat malam, masa imam kok ini apa, karena ini gak wudhu, sholat subuhnya gak wudhu, ya. Kemudian besoknya ditanyakan, ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya semalam itu teringat sebuah hadis, dan dari situ kemudian saya menganalisa, mengambil intisari pelajaran dari hadis tersebut. Ada 100 atau sekitar 100-an, ya, 100-an pelajaran dari itu.
yaitu hadis ya Aba Numair ma fa'ala Nuwair ya. Jadi ada seorang anak itu melihara burung, terus burungnya mati, terus disapa Rasulullah, ya Aba Numair, masih kecil dipanggil Aba Numair, apa kabar dengan burung kamu itu ya. Dari kata ini, satu kalimat ini beliau berhasil ngambil pelajaran itu, mengkaji dari habis isya sampai subuh. Kenapa beliau nggak wudhu? Karena nggak tidur kok, semalaman nggak tidur, seperti yang dikatakan Abu Darda ini. Jadi mereka semangat untuk memburu ilmu, mengkaji ilmu dengan uang yang mereka miliki. Sampai dikatakan man talabal hadis aflas, orang yang ngambil jurusan hadis itu waktu itu loh mesti bangkrut. Kenapa? Karena dihabiskan untuk memburu hadis. Ke berbagai daerah dia nyari hadis itu tanpa ada balasan kan ya. Tapi itu kan karena semangat thalabul ilmi sangat tinggi, sampai menghabiskan jual rumah macam-macam, sehingga mereka menjadi orang-orang top itu karena rela berkorban untuk ilmu yang mereka buru itu, sampai jual rumah ya. Mungkin ratusan juta kalau sekarang ya. Kita yo mau beli buku aja mungkin nabungnya sebulan 2 bulan. Jadi itu gambaran mereka orang-orang yang dekat dengan masa Rasulullah. Artinya Rasulullah ini kan obor, betul-betul memberikan semangat pada generasi sahabat, generasi tabiin, generasi tabiut tabiin yang ini betul-betul semangat keilmuannya sangat luar biasa ya. Dan pelajaran yang ketiga adalah orang yang bisa mengambil manfaat lalu memberikannya kepada orang lain adalah orang yang terbaik. Artinya bisa belajar, semangat belajar, kemudian mengajarkan, itu adalah cita-cita terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain, tidak boleh bercita-cita kecuali menjadi 2 orang ini, yaitu apa? Rajulun atahullahu malan, orang yang Allah kasih harta, fasallatu ala halakatihi fil haq, ia sibuk, dalam riwayat yang lain siang malam dia sibuk menghabiskan harta tersebut dalam fisabilillah, untuk kebaikan. Wa rajulun atahullahu hikmah, dan orangnya Allah kasih ilmu, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dalam riwayat yang lain dia menyampaikan, mengajarkan ilmu, sibuk menyampaikan ilmu tersebut siang malam. Nah, itu 2 orang yang patut kita cita-citakan. Jangan cita-cita yang lain, nanggung. Yang terbaik itu adalah ini. Kenapa? Karena selalu mengalir nanti. Ilmu yang dia peroleh ngalir pahalanya, harta yang dia peroleh juga ngalir pahalanya, sehingga waktu yang singkat yang dia berikan oleh Allah, umur di dunia ini betul-betul menjadi waktu yang sangat berharga. Kenapa? Karena selalu mengalir pahalanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Langsung angkat tangan, monggo. Oh iya, Pak Tekno. Pak Tekno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, sedikit bertanya, mungkin agak sedikit melenceng dengan pembahasan, tapi ini mudah-mudahan ini sambil menunggu yang lain ada yang bertanya ya. Saya kurang paham ini kebijakan dari LKI atau bagaimana. Untuk pertanyaan saya begini Ustaz, teman-teman yang ada di luar ya, yang ada di luar ini bersemangat untuk menimba ilmu hadis ini ya. Dan pertanyaan saya, mohon maaf sebelumnya, kira-kira diizinkan apa enggak ini live streamingnya ini, atau bagaimana? Monggo, barangkali monggo ada kebijakan. Monggo langsung ya. Soalnya sudah 2 pekan saya mengabari teman-teman ini yang di luar, ternyata masih belum bisa mengakses. Dan ini juga saya tadi sempat mungkin menanyakan untuk yang ini tadi salah settingan, tadi keliru di video, jadi tidak di live untuk malam hari ini. Ya. Ya.
Jadi sudah 2 pekan ini belum bisa mengakses. Oh iya. Jadi mohon maaf ini saya menanyakan dulu. Mungkin disebutkan Katik, siapa Katik yang tidak bisa mengakses, barangkali bisa dikonfirmasi atau mungkin salah salah ininya. Salah settingnya. Akunnya ini bisa ya? Ini bisa. Ya maksudnya barangkali salah setting dari pribadi gitu loh. Iya. Ini soalnya saya di WA lagi kok enggak bisa dibuka. Ya untuk malam ini belum. Maksudnya tadi keliru Ustaz tadi. Enggak live ke video aja. Nanti insya Allah kita share malam. Afan Ustaz, ini soalnya teman-teman yang kader ini luar biasa semangatnya kepingin menimba ilmu hadis ini, sehingga saya sering ditanya terus bagaimana kapan dan jadwalnya kapan. Ya ini alhamdulillah dari teman-teman yang jauh juga sangat antusias, makanya saya pingin untuk ke depan kalau diizinkan tetap live ya bisa diikuti teman-teman yang jauh ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau gitu saya yang jawab Ustaz. Ya, karena LKI. Ya, untuk malam hari ini tadi kami mohon maaf keliru settingannya tadi. Yang dipencet bukan live tapi video. Jadi video ini terekam di HP, tidak terpublikasi secara langsung. Untuk malam hari ini tadi keliru, ya kami mohon maaf. Dan barangkali dari teman-teman ada yang nggak bisa mengakses, mungkin nanti nama akunnya apa, barangkali settingannya yang keliru. Itu nanti bisa dibenahi. Ya terima kasih Katik dan juga bisa dikonfirmasikan atau bisa dilihat juga di YouTube LKI Lamongan. Nanti bisa diketik, kalau minta Ustadz Hambal ya ketik aja Ustadz Hambal 420 hadis sahih. Nanti temanya berkenaan dengan dengan temanya umpamanya contoh hari ini ya menetapi sunnah, langsung tagar ke hadis berapa itu insya Allah ada. Ya, jazakumullah kabut. Oke. Yang lainnya? Oh iya, Pak Rosid. Bismillah, ini enggak pertanyaan tapi menyambung dari Pak Tik tadi, dan salah satu yang tidak bisa live itu punya saya. Oh iya. Dan itu sudah dicek sama Pak Budi, sampai nyari LKI Lamongan itu enggak ketemu. Tapi nggak tahu itu apa. Terus yang kedua, nah ini kan mumpung temanya malam ini tadi kan untuk semangat tolabul ilmi sampai menjual rumah untuk mencari ilmu. Nah yang ditanyakan Pak Tik, nanti tolong disampaikan Pak Tik, dari ilmu yang didapat malam ini sekali-sekali jangan live, biar dia itu nggak usah menjual rumah tapi bondo bensin sak liter ngono kan yo. Insya Allah lebih mengena. Enggak, ini hanya tambahan aja kan. Sedikit yang didapat dari tema tadi kan ada hujan tadi toh, tanah yang bisa menampung dari air. Nah, itu tadi kan nanti disampaikan gitu sambil guyon biar tambah rame di LK ini. Jazakumullah khairan saja. Iya, Iya. Berarti usulan Ustaz, sesekali jangan di live agar datang ke sini gitu maksudnya. Ya, sebelum ditutup saya ingin sedikit tanya Ustaz. Ya, mungkin diterangkan sedikit tentang manfaat atau faedahnya menghadiri acara majelis taklim seperti ini. Walaupun ketika ustadznya menerangkan tetap nggak paham Ustadz, atau mungkin nggak bisa menerangkan ke orang lain Ustadz, itu Ustadz. Jadi menghadiri majelis taklim itu pertama karena tadi kita dapatkan berkah ilmunya, kita tambah pelajaran, semakin semangat. Yang kedua, paham tidak paham ilmu itu kita mendapatkan berkahnya, ya, dapat keberkahan. Seperti dalam hadis, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah,
dan Allah liputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, malaikat ini langsung menaungi, menghormati mereka. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Ya. Jadi sampai dalam hadis yang lain datang malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ketika apa? Ya, jadi nanyakan ya tentang tadi, memberitahu bahwa saya Allah ini memuji orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu ini. Kemudian ada yang bertanya, ya, di antara yang hadir itu niatnya bukan untuk thalabul ilmi, yang penting hadir, mungkin pengen dapat makanan, pengen ini. Apakah ini dapat keutamaan yang sama? Kata beliau, iya, dapat keutamaan juga. Ya. Dalam hadis, barang siapa yang datang ke masjidku ini karena tadi untuk menuntut ilmu tadi, maka kal mujahid fisabilillah, seperti dia berjihad di jalan Allah. Artinya ini hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan untuk menyemangati para sahabat. Agar apa? Agar generasi itu menjadi generasi yang cinta ilmu, sehingga betul sahabat kan menjadi generasi yang cinta ilmu, tabiin juga seperti tabiut tabiin juga seperti itu, sehingga Islam jaya pada 3 masa tersebut karena tadi semangat untuk berilmunya luar biasa. Dan hari ini juga masih kita temui orang-orang yang seperti itu. Waktu saya mulazamah di Darul Hadis Ma'arif itu ada beberapa orang ya. Ketika saya tanya, kok sampean kaya bisa datang bawa anak istri ke sini? Saya jual rumah. Satunya sampai dijual rumah. Dan alhamdulillah sekarang ya ternyata malah punya banyak rumah karena punya pondok besar itu. Kemudian yang satunya, saya nggak jual rumah tapi semua perabot rumah saya jual ya, untuk bisa berangkat. Jadi rumah saya kosong, kemudian saya kontrakkan sehingga saya bisa berangkat sini. Jadi orang-orang yang tadi padahal itu nggak ada ijazahnya itu ya, jadi belajar murni untuk belajar, tidak ada ijazah, tidak diakui ijazahnya kalau mulazamah. Kalau jamiah universitas itu baru dapat ijazah. Kalau saya kan gabungkan dua-duanya, jadi jamiah kemudian setelah itu lanjut untuk mulazamah di Darul Hadis tersebut. Jadi ya marilah kita menghargai, berani menghargai ilmu. Jadi keluar dana banyak, yang penting untuk ilmu nggak ada masalah ya. Jadi para ustadz, para ini semangat untuk mungkin sekolah lagi, kuliah lagi, meskipun sama habis sampai mungkin 100 juta atau berapa juta, insya Allah akan barokah ya. Yang penting niatnya seperti tadi, niatnya untuk thalabul ilm. Jadi ketika saya kuliah S3 itu ada profesornya itu mengatakan gini, saya senang yang kalau yang kuliah itu para ustadz dari pondok. Kenapa? Karena akan menaikkan citra pesantren. Karena kawan-kawan saya itu banyak orang pendeta waktu saya kuliah itu. Rata-rata pendeta ternyata doktor S3 minimal itu. Ya, sehingga biar kualitas kan seperti mestinya pesantren orang-orang yang cinta ilmu juga ada semangat untuk itu sehingga citra Islam ini makin bagus. Ya. Ya, demikian tadi, semoga menambah semangat kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ingat bahwa mengamalkan ilmu tidak harus di mimbar, mengamalkan ilmu tidak harus menjadi ustadz. Ya, yang di TPI silahkan ya menuntut ilmu mengamalkan ilmunya di TPI. Yang jual bubur silahkan ketika ada orang beli bubur mengamalkan ilmunya. Ada tukang monggo, yang kuli juga monggo ya, atau yang di warung kopi juga nggak apa-apa. Artinya menyampaikan ilmu itu tidak harus menjadi ustadz, siapapun bisa menyampaikan ilmu. Dan nanti ya ini bocoran, kalau seandainya di obrolan-obrolan ringan ada hal-hal yang menyelisihi atau ya bertentangan dengan apa yang kita dengarkan ketika kajian, ya di situ kita bisa mengingatkan, jari Ustadz Hambal iku ngene-ngene lho. Wah, mosok iya apa gak ngandel, ayo toh sisuk melok kajian karo aku.
Ya gitu. Akhirnya insya Allah bisa hadir bersama-sama. Sekali lagi mohon maaf barangkali saya dalam penyampaian ada salah, baik itu saya sengaja ataupun tidak. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.